Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dari Prodi Perbankan Syariah 3B dengan NPM 1911300006, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Mukhlisin MHI. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam kedua yang berkuasa di Baghdad atau yang sekarang menjadi ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekuasaannya dimulai setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menaklukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Dinasti Abbasiyah menjadi dinasti khalifah terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam yang berkuasa dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi atau sekitar 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dan ibu kota pemerintahannya dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintah ke seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Sangat besar dan sangat luas. Selama dinasti Abbasiyah berdiri, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budayanya. Berdasarkan pola pemerintahan itulah, para sejarawan biasanya membagi kekuasaan Bani Abbasiyah menjadi 4 periode. Yang pertama ada masa Abbasiyah I, itu dimulai dari tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Masa ini diawali sejak Abu Abbas menjadi khalifah dan berlangsung selama 1 abad, hingga meninggalnya Khalifah Al-Wasik. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan Bani Abbasiyah. Mengapa? Karena keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaannya ini membentang dari Laut Atlantik hingga ke Sungai Indus, kemudian dari Laut Kaspia hingga ke Sungai Nil. Pada masa ini ada 10 orang khalifah yang cukup berprestasi dalam penyebaran Islam. Mereka adalah Abu Abbas Asy-Syaffah pada tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Kemudian yang kedua ada Khalifah Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Kemudian yang ketiga ada Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Kemudian yang keempat ada Khalifah Al-Hadi pada tahun 785 sampai 786 Masehi. Kemudian yang kelima ada Harun Ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Kemudian yang keenam ada Khalifah Al-Amin pada tahun 809 Masehi. Kemudian ada Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kemudian ada Khalifah Ibrahim pada tahun 817 Masehi. Kemudian ada Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Dan yang terakhir ada Khalifah Al-Wasik pada tahun 842 sampai 847 Masehi. Kemudian yang kedua ada masa Abbasiyah kedua, yaitu pada tahun 232 sampai 334 Hijriah atau pada tahun 847 Masehi sampai 946 Masehi. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasik dan berakhir ketika keluarga Buwaihiyah bangkit memerintah. Sepeninggal Al-Wasik, Al-Mutawakkil naik tahta dan menjadi khalifah. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Setelah Al-Mutawakkil meninggal dunia, para jenderal yang berasal dari Turki berhasil mengontrol pemerintahan. Ada 4 khalifah yang dianggap hanya menjadi simbol pemerintahan daripada pemerintahan yang efektif. Keempat khalifah itu ada Al-Muntasir, yaitu pada tahun 861 sampai 862 Masehi. Kemudian ada Khalifah Al-Musta'in pada tahun 862 sampai 866 Masehi. Kemudian ada Khalifah Al-Mu'tas pada tahun 866 sampai 890 Masehi. Dan kemudian yang terakhir ada Khalifah Al-Mu'tadi pada tahun 869 sampai 870 Masehi. Masa Abbasiyah II ini dinamakan masa disintegrasi dan akhirnya menjalar ke seluruh wilayah sehingga banyak wilayah yang memisahkan diri dari wilayah Bani Abbasiyah. Dia menjadi wilayah merdeka seperti Spanyol, Persia, dan Afrika Utara. Kemudian yang ketiga ada masa Abbasiyah III, yaitu periodenya pada tahun 334 sampai 447 Hijriah atau pada tahun 946 sampai 1055 Masehi. Masa ini ditandai dengan berdirinya dinasti Buwaihiyah.
yaitu pada masa ini jatuhnya Khalifah Al-Mu'tafi pada tahun 946 Masehi sampai dengan Khalifah Al-Qaim pada tahun 1075 Masehi. Kekuasaan Buwaihiyah sampai ke Irak dan Persia Barat. Sementara itu Persia Timur, Traksosania dan Afghanistan yang semula di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah beralih kepada dinasti Ghaznawi. Kemudian sejak tahun 869 Masehi, dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. Kekhalifahan Baghdad jatuh sepenuhnya pada suku bangsa Turki. Untuk keselamatan, Khalifah meminta bantuan kepada Bani Buwaihiyah. Dinasti Buwaihiyah cukup kuat dan berkuasa karena mereka masih menguasai Baghdad yang merupakan pusat dunia Islam dan menjadi kediaman Khalifah. Pada akhir abad ke-10, kedaulatan Bani Abbasiyah telah begitu lemah hingga tidak memiliki kekuasaan di luar kota Baghdad. Kekuasaan Bani Abbasiyah berhasil dipecah menjadi dinasti Buwaihiyah di Persia pada tahun 932 sampai 1055 Masehi. Kemudian ada dinasti Samaniyah di Khurasan pada tahun 874 sampai 965 Masehi. Dinasti Hamdaniyah di Suriah pada tahun 924 sampai 1003 Masehi. Kemudian dinasti Umayyah di Spanyol pada tahun 756 sampai 1030 Masehi. Dinasti Fatimiyah di Mesir pada tahun 969 sampai 1171 Masehi. Dan ada dinasti Ghaznawi di Afghanistan pada tahun 962 sampai 1187 Masehi. Kemudian yang keempat ada masa Abbasiyah IV, yaitu pada tahun 447 sampai 656 Hijriah atau pada tahun 1055 Masehi sampai 1258 Masehi. Masa ini ditandai dengan ketika kaum Seljuk menguasai dan mengambil alih pemerintahan Abbasiyah. Masa Seljuk berakhir pada tahun 656 Hijriah atau sekitar tahun 1258 Masehi, yaitu ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam, terutama bagian timur. Ketika kita membahas dinasti Abbasiyah, kurang lengkap rasanya kalau kita tidak membahas masa-masa kejayaannya, karena banyak sekali kemajuan-kemajuan yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Selama dinasti Abbasiyah berdiri, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan politik, sosial, dan budayanya. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah. Kepemimpinan kemudian digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur mulai pada tahun 750 sampai 775 Masehi, saudara dari Abu Abbas al-Shafah sendiri. Ia membangun kota baru yang diberi nama Baghdad, di mana terdapat istana bernama Madinat As-Salam. Setelah Abu Ja'far, Abbasiyah dipimpin oleh Harun al-Rashid mulai tahun 789 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya, yaitu bernama Baitul Hikmah. Sehingga orang-orang terpelajar dari kalangan barat dan muslim datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Setelah itu, Abbasiyah dipimpin oleh Al-Amin dan Al-Ma'mun al-Rashid, putra dari Harun al-Rashid. Al-Ma'mun memimpin sejak tahun 813 sampai 833 Masehi dan memperluas Baitul Hikmah menjadi akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Ia juga mendirikan Majelis Al-Munazarah yang mengadakan pengajian di rumah, masjid, dan istana khalifah, dan menjadi tanda akan bangkitnya kekuatan penuh dari timur dengan Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan puncak keemasan Islam. Selanjutnya, dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 847 sampai 861 Masehi. Ia berbeda dengan khalifah sebelum-sebelumnya karena lebih cenderung ke cara berpikir Ahlus Sunnah. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, ia hidup pada satu zaman dengan para tokoh besar Islam seperti Abdul Malik bin Habib, yaitu Imam Mazhab Maliki, kemudian ada Abdul Aziz bin Yahya Al-Ghul, yaitu murid Imam Syafi'i, kemudian ada Abu Usman bin Manzini, pakar ilmu nahwu dan ilmu Ibnu Kulab, seorang tokoh dalam bidang ilmu kalam. Dan masih banyak lagi kemajuan-kemajuan yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian apa sih yang menyebabkan dinasti Abbasiyah itu runtuh? Dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang berdiri setelah runtuhnya dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi atau sekitar pada tahun 132 Hijriah. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena didirikan oleh keturunan Abbas ibnu Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 132 atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah
atau sekitar 1258 Masehi. Cukup lama, karena rentan waktu kekuasaan yang panjang inilah terjadi konflik-konflik yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Ada dua faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam istana Abbasiyah itu sendiri. Pemicunya adalah peralihan ke sistem kekuasaan menjadi monarki Ariandip, yaitu hanya satu putra mahkota dan tidak diberi kesempatan untuk kandidat lainnya. Perilaku amarah para khalifah dan pembesar istana inilah yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan meminta kemerdekaan dari kepemimpinan dinasti ini. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama, wilayah Abbasiyah yang terlalu luas menyebabkan banyak wilayah-wilayah yang tidak terpantau secara intensif oleh pemerintah Abbasiyah. Sehingga pemerintah Abbasiyah tidak adil dalam memberikan hak wilayah bagian dari Baitul Mal untuk perbaikan seperti pembangunan fisik seperti irigasi, jalan raya, jembatan, dan penghubung kota dan sarana pendidikan. Yang kedua ada Perang Salib yang berlangsung selama kurang lebih 200 tahun atau pada tahun 1096 sampai 1287 Masehi, yang menyebabkan fasilitas-fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang rusak. Yang ketiga ada serangan tentara Mongol pada tahun 1220 Masehi oleh penguasa Timur Leng, Genghis Khan. Yang terakhir ada berdirinya kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1292 Masehi. Pada awalnya Turki Utsmani bertujuan untuk menyelamatkan wilayah-wilayah Abbasiyah yang telah dihancurkan oleh tentara Mongol. Tetapi muncullah perang terbuka dengan wilayah-wilayah Abbasiyah yang berdekatan dengan wilayah Turki Utsmani. Sekian presentasi singkat yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan yang saya sampaikan atau banyak penjelasan yang kurang paham. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.